Yo Chelsea fans, balik lagi bareng gue Nanda Sugiono di channel Bridge of Blue. Kali ini gue akan ngomongin lagi-lagi international match antara Jerman melawan Prancis di perebutan posisi ketiga National League dan para pemain Chelsea yang bermain di final National League antara Portugal melawan Spanyol. Kira-kira bagaimana performa mereka dan apa aja yang menarik di pertandingan itu gue bahas kali ini. Buat kalian yang baru join, jangan lupa buat subscribe, likes, dan komen video ini supaya YouTube makin cinta sama channel Bridge of Blue. Kita mulai aja. Come on Blues! Yes, di perebutan posisi ketiga National League tadi malam lumayan seru ya antara Jerman melawan Prancis. Pasukannya Julian Nagelsmann ini kalah 0-2 walaupun menguasai pertandingan menurut gue ya, karena koordinasi pasukan Jerman ini lebih tertata rapi dibandingkan dengan para pasukan Prancis. Tapi Prancis memiliki Mbappe yang bisa memaksimalkan peluang-peluang yang kecil aja untuk menjadi gol ya. Jadi akhirnya Prancis berhasil menang 0-2 di pertandingan kali ini. Dan di pertandingan kali ini juga Malo Gusto bermain 90 menit ya sejak babak pertama menjadi starting line up. Dan yang paling menarik di pertandingan ini adalah Mike Maignan yang tampil luar biasa solid menurut gue di pertandingan kali ini. Kalau kita lihat secara line up ya, Jerman ini memasang full line up-nya. Ada Mark Ter Stegen, ada Joshua Kimmich, Koch, Jonathan Tah, Raum, Gross, Adeyemi, Goretzka, Ritz, Woltemade, dan Füllkrug ya. Jadi hampir first team player Jerman ini dimainkan di pertandingan kali ini. Dan Prancis ini memasang starting 11-nya ada Mike Maignan yang sebentar lagi akan menjadi pemain Chelsea ya, hopefully. Ada Malo Gusto, ada Bade, ada Hernandez, Lucas Digne, ada Rabiot, Tchouaméni, Cherki, Muani, Thuram, dan Kylian Mbappe sebagai kapten yang memimpin lini serang Prancis untuk menghabisi Jerman ya. Nah, kita akan fokus ke dua pemain aja. Yang pertama adalah pemain Chelsea di pasukannya Prancis ya, ada Malo Gusto, mendapatkan rating 7.7 ya, bermain di posisi back kanan dan banyak melakukan attacking attempt di posisi sebelah kanan ya. Ini memang nature-nya Gusto banget bagaimana dia memainkan attacking fullback ini dengan sangat rapi dan sangat baik menurut gue di pertandingan tadi malam ya. Dan ini adalah hal yang jarang kita lihat di Chelsea karena dia banyak dimainkan invert oleh Maresca. That's why Malo Gusto kelihatannya agak kurang nyaman ya di posisi Maresca sistem ini. Nah, kalau di Prancis sendiri kelihatannya dia back to nature, dia berhasil mengeluarkan performa terbaiknya di sini. Dia berhasil menciptakan 3 clearance dan 2 shoot on block ya. Juga 3 tackle. Ini secara defensif tentu sangat impresif. Dan yang lebih impresif lagi 93% akurat pas, yang berarti hampir seluruh passingnya itu tidak direbut atau selalu on point ke tujuan ya. Yes, emang pertandingan Prancis ini juga menurut gue cukup efektif ya. Bagaimana Prancis bisa memanfaatkan seluruh peluang, juga menguasai bola. Terus juga memanfaatkan build up ya, menurut gue yang ciamik banget di pertandingan tadi malam. Dan juga Mike Maignan yang menurut gue bermain sangat solid, menjadi tembok terakhirnya Prancis ya dari gempurannya Jerman, sehingga Jerman selalu gagal untuk mencetak gol ya. Kalau kita lihat nih secara heat map-nya, Mike Maignan ini besar banget di dalam kotak penalti, yang berarti pergerakan dia itu untuk reading the game itu sangat sempurna menurut gue ya di pertandingan tadi malam. Mike Maignan berhasil menciptakan 6 save, dan save from inside box itu ada 5. Wow, ada 49 touch ya. Long ball accurate-nya 21 berbanding 10. Jadi 21 attempt, 10 kali berhasil sampai ke tujuan.
Yes, dengan performa baik dari McMahon ini tentu berhasil membawa Prancis ya menjadi posisi ketiga di National League ini. Dan seandainya McMahon ini memang join ke Chelsea ya, gue berharap dia bisa masuk ke Chelsea ya sebelum Club World Cup. Karena informasi terakhir Chelsea kembali menawar McMahon ini sebesar 15 juta, tapi info yang gue dapet itu AC Milan masih belum mau melepas McMahon dan Allegri masih mencoba untuk meyakinkan McMahon bahwa dia akan menjadi satu-satunya goalkeeper dan akan dipastikan mendapatkan first team play ya di AC Milan, tapi McMahon sendiri sudah mendeklarasikan ingin segera bergabung dengan Chelsea dan akan ada penawaran baru lagi dari Chelsea ya ke AC Milan dan semoga kali ini bisa langsung here we go ya. Nah, yang menarik kalau kita bandingkan McMahon ini dengan our current goalie ya, Robert Sanchez sepanjang musim di Serie A dan di Premier League. Nah, McMahon ini berhasil mengumpulkan 7.08 secara overall rating dan Robert Sanchez ini 7.03 ya. Kalau kita lihat secara heat map, McMahon ini dan Robert Sanchez ini similar ya, tidak berbeda jauh karena mereka sama-sama build up play, tapi McMahon jauh lebih menjelajah ya ke area half field di final third-nya AC Milan. Itu berarti dia selalu siap untuk meredam serangan-serangan dari lawannya ya sebagai pertahanan terakhir. Secara save ini yang agak unik sebenarnya. Memang Robert Sanchez ini save-nya lebih besar daripada McMahon. Robert Sanchez berhasil mengumpulkan 3.0 ya atau 73.6% save sepanjang musim kemarin dan McMahon hanya 70,7% atau 2.7 save per 90 menit. Jadi sebenarnya secara save Robert Sanchez ini lebih baik, tapi leading to goal McMahon ini lebih sedikit ya kesalahannya dibandingkan Robert Sanchez dan kita tahu banyak gol yang terjadi karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Robert Sanchez di musim lalu ya. Secara clean sheet juga McMahon ini berhasil mengumpulkan 12 clean sheet sedangkan Robert Sanchez hanya 10 clean sheet ya. Nah, yang menarik di perbandingan ini kenapa McMahon ini sangat dibutuhkan oleh Maresca di dalam sistemnya. Secara akurasi passing, McMahon ini berhasil menciptakan 84.7% passing sukses. Jadi memang secara build up play McMahon ini pasti lebih bisa memaksimalkan Maresca sistem yang kita pakai di musim lalu ya. Sedangkan Robert Sanchez sendiri itu sepanjang musim lalu hanya mampu membuat 65.3% sukses passing ya. That's why kenapa banyak build up play yang kita mainkan sepanjang musim lalu itu bisa dikatakan sebagai gagal ya. Jadi banyak yang diintercept, banyak juga yang salah passing. Karena memang secara passing akurasi sendiri Robert Sanchez ini masih sangat kurang ya. Dan akurasi long ball-nya sendiri, McMahon ini berhasil menciptakan 50.1% sepanjang musim lalu, sedangkan Robert Sanchez hanya 27.9% dan ini jelas yang dibutuhkan Maresca ya. Kenapa Maresca sangat getol banget untuk mendapatkan McMahon sebelum Club World Cup karena ini adalah salah satu puzzle juga yang akan melengkapi squad Chelsea di musim depan ya. Dan hopefully dengan hadirnya McMahon ini kita bisa menjadi title contender di Premier League musim depan. Oke, kita next ke pertandingan selanjutnya di partai final. Ini yang juga menarik menurut gue. Ada Portugal melawan Spain. Kejar-kejaran skor ya dari 1-0, 1-1, 2-1, 2-2. Portugal tidak pernah menyerah ya walaupun Spain secara statistik dan kasat mata tuh sangat menguasai pertandingan ya. Bagaimana skuad mudanya Spain ini menggempur pertahanan Portugal ya. Dan jadi memang wajar menurut gue dua tim ini berada di partai final ya, karena Portugal sendiri itu mix antara pemain muda dan pemain berpengalamannya dipimpin oleh Cristiano Ronaldo yang gue salut banget
sama Cristiano Ronaldo. Di umurnya yang ke-40 dia masih full bermain hampir 90 menit dan dia selalu menciptakan gol di every stages dan itu menurut gue luar biasa ya. Kalau kita lihat line up play-nya dari Portugal, itu ada Costa di goalkeeper, ada Neves ya yang juga sempat membuat blunder gol pertamanya Spanyol ya, ada Ruben Dias, ada Inacio, ada Mendes, Fernandes, Vitinha yang saat ini sedang menjadi rising star ya, yang katanya the best midfielder in the world karena berhasil mendapatkan 4 piala dalam satu musim. Ada Bernardo Silva, ada Conceição, dan Cristiano Ronaldo memimpin di posisi nomor 9 dan Pedro Neto ya, salah seorang pemain Chelsea yang turun sejak menit pertama di pertandingan ini. Spain, ada Unai Simon di posisi goalkeeper, ada Mingueza di bek kanan, ada Lenormand di center back ya, dan Denhausen, salah satu rising star juga yang saat ini sudah bermain untuk Real Madrid. Ada Cucurella di posisi left back, ada Pedri, Zubimendi, Ruiz, Lamine Yamal di posisi attacking kanan ya, Oyarzabal di posisi striker, dan Nico Williams di posisi left wing. Dan menurut gue permainan Spain ini emang flawless banget ya, udah ditunjukkan di kompetisi Eropa, di National League sebelumnya juga dia menjadi juara ya. Jadi memang squad ini menurut gue punya potensi banget untuk bersaing menjadi finalis di Piala Dunia 2026 ya. Mungkin dengan tambahan seorang striker yang lebih mematikan lagi dan beberapa back yang mungkin bisa menjadi pelengkap tim ini ya. Tentu tim ini akan sangat mengerikan di gelaran Piala Dunia 2026. Dan Marc Cucurella, walaupun timnya kalah adu penalti, tapi menurut gue performa Marc Cucurella ini luar biasa. Di sepanjang National League ini, Marc Cucurella ini selalu tampil on point ya. Siapa saja yang berada di posisi lawannya itu pasti akan sangat kewalahan menghadapi Marc Cucurella ya. Dan ini juga kita lihat di Chelsea di musim lalu, bagaimana dia bisa step up dan menjadi pemain yang sangat penting ya, menjadi pilar di sisi defense Chelsea ya di musim kemarin. Kalau kita lihat secara heat map, wow, bermain menyusuri sayap kiri ya. Jadi Marc Cucurella ini banyak maju ke depan, dia menjadi seorang attacking fullback di Spain di pertandingan ini. Dia bermain sepanjang 120 menit ya. Berhasil mendapatkan 4 tackle dan 3 clearance. Dan ini yang juga hebat, akurat pace-nya itu ada 94% ya, dari 72 dari 77 attempt dan 106 touch. Jadi memang Marc Cucurella ini bisa dikatakan sangat aktif sepanjang 120 menit guys. Hampir di setiap menit dia mendapatkan bola ya. Jadi aliran bola itu sebagian besar sepanjang pertandingan mengalir dari kaki Marc Cucurella. Dan kita seharusnya bersyukur bisa mendapatkan pemain ini ya, walaupun di awal-awal banyak orang yang underestimate Marc Cucurella ini, tapi dia akhirnya bisa membuktikan secara klub, secara internasional dia adalah pemain yang benar-benar dicari oleh seluruh pelatih ya untuk melengkapi defense-nya. Dan ini juga salah satu yang menurut gue menjadi ciri khas Marc Cucurella ya, bagaimana dia berani untuk melakukan duel ya. Sepanjang 120 menit dia berhasil memenangkan 6 ground duels dari total 10 attempt ya. Jadi hampir setengah lebih, dan ini juga menjadi salah satu poin plus dari Marc Cucurella nih. Wow, luar biasa ya. Walaupun kalah tapi kita harus mengapresiasi dan memberi semangat buat Marc Cucurella ya. Next turnamen dia pasti akan lebih bersinar lagi. Nah, di Portugal sendiri kita punya Pedro Neto ya. Walaupun ada João Felix dan Vega yang dimainkan sebagai pengganti ya, tapi Pedro Neto ini bermain starting line up bahu-membahu dengan Cristiano Ronaldo ya, dan semoga wangi-wangi golnya Cristiano Ronaldo ini bisa menular ke Pedro Neto buat di musim depan ya. Walaupun gak banyak touch ya kalau kita lihat dari heat map-nya, dan Pedro Neto hanya mendapatkan 6.8 ya ratingnya di SofaScore ini, tapi
gol dari Nuno Mendes itu salah satunya adalah beat up play yang dimainkan oleh Pedro Neto yang mengalirkan bola ke Cristiano Ronaldo, dan Pedro Neto akhirnya bisa memberikan assist ke Nuno Mendes untuk menciptakan gol pertama Portugal ya. Ya, tidak banyak touch juga yang terjadi ya. Jadi memang Pedro Neto ini selain assist kurang impactful memang permainannya di partai final ini, tapi semoga ini bisa menjadi pelajaran buat Pedro Neto ya. Yes, itu dia guys, rating yang terjadi tadi malam ya. Ada para pemain Chelsea yang berlaga di National League. Dan semoga nanti akan lebih banyak lagi ya pemain-pemain yang bisa berlaga di internasional dan menjadi backbone para tim nasionalnya ya. Sehingga bisa juga ikut menciptakan kondisi yang kompetitif di klub ya. Seperti saat kita musim 2005, 2006, 2006, 2007 di mana bukan hampir ya, di mana seluruh pemain Chelsea itu adalah pemain timnas dan ada 8 kapten tim nasional yang bermain di Chelsea pada saat itu. Makanya tim itu benar-benar prime dan sangat solid ya. Harapan gue semoga di musim-musim depan nih akan banyak juga kapten-kapten tim yang lahir dari Chelsea ya buat di tim nasionalnya masing-masing. Oke, kita ke info transfer. Belum ada signifikan progres ya. McMahon masih ditunggu untuk dipastikan bergabung dengan Chelsea ya. Semoga hari ini atau besok akan ada here we go. Karena dia udah ngebet banget, udah gak kuat lagi buat bergabung dengan Chelsea ya. Sedangkan Jimmy Gittens ini infonya Dortmund menolak tawaran pertama dari Chelsea ya sebesar 35 juta. Chelsea akan mengajukan penawaran kembali sebesar 45 juta, tapi informasi yang gue dapat katanya akan ditolak juga karena Dortmund meminta Gittens itu untuk dihargai 70 juta. Nah, seandainya Gittens ini bener dipatok 70 juta, gue berharap Bluko untuk mungkin step down sedikit dan melakukan appraisal ulang ya, kira-kira pemain mana aja yang bisa didapatkan dengan budget sebesar 70 juta. Karena menurut gue kalau Jimmy Gittens harganya 70 juta kayaknya kurang worth it. Ini menurut gue, mungkin teman-teman yang lain yang udah lihat cuplikan-cuplikan skillnya Jimmy Gittens bisa kasih komen di bawah ya, apakah ini worth it 70 juta atau enggak. Cuma kalau menurut gue pribadi, seandainya dia mematok 70 juta itu, dan pastinya Bluko tidak mau karena Hugo Ekitike, Benjamin Sesko semuanya mentok di nilai transfer ya yang lebih dari 60 juta. Nah, gue berharap mungkin Chelsea lebih baik go ke Nico Williams ya, mungkin dengan tambahan sedikit atau gaji yang lebih besar. Karena gue melihat permainan Nico Williams tadi malam melawan Spanyol itu guys, seandainya dia ada di Chelsea dengan tendangan-tendangan jarak jauhnya, gue merasa perfect banget. Ini pemain bener-bener goal scoring winger yang dibutuhkan oleh Chelsea ya. Permainannya bener-bener wow, fit in banget menurut gue di Maresca system ya. Bagaimana dia bisa mengeksplorasi lapangan, terus dia juga bisa memberi tekanan ke lini bertahannya Portugal tadi malam ya. Luar biasa. Dan menurut gue lebih worth it kalau kita coba untuk go ke Nico Williams ya. Dan Osimhen dikabarkan menolak tawaran kelima dari Saudi ya, dengan gaji katanya sih 700 ribu per minggu. Katanya Osimhen masih ingin bermain di Eropa dan semoga itu adalah pertanda ya, kode-kode buat Chelsea untuk segera meminang Osimhen ya. Dan semoga Osimhen juga mau untuk mereduce ekspektasi gajinya dan segera bergabung ke Chelsea. Walaupun belum ada informasi lebih lanjut lagi soal Osimhen, semoga benar-benar kejadian guys. Oke, itu aja berita hari ini ya di video gue sekarang. Ketemu lagi sama gue Nanda Sugiono di next video. Buat kalian yang baru join, jangan lupa buat subscribe, like, dan komen video ini ya. Kira-kira ada informasi terupdate apa yang terjadi hari ini dan besok ya. Jadi gue tungguin info-info dari kalian guys. Balik lagi bareng gue di video berikutnya. Tetap dukung Chelsea. Once a blue, always be blue. Up the Chelsea.